Kalimantan. Pulau ini jadi salah satu pintu masuk peredaran narkoba dari luar negeri. Banyak bandar narkoba jaringan internasional memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Pulau Kalimantan untuk menyelundupkan barang haramnya ke Indonesia. Berdasarkan catatan kami, hingga bulan Agustus 2020 ini, Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah menggagalkan penyelundupan 500 kg lebih narkoba jenis sabu. Pria ini terus diinterogasi polisi. Namanya Wawan. Wawan diduga pengendali narkoba di wilayah Kalimantan. Ini kita temukan mesin itu di kamar Pak ya, di kamar satu ini. Ini juga ada beberapa buku catatan Pak, ini jumlah nominalnya. Oke. Dari dalam rumah kontrakan Wawan, tim Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan ini menemukan bukti transfer ke sejumlah rekening dalam jumlah besar. Ini Pak, ini bukti setoran 200 juta Vino Mingusti. Diduga kuat, uang yang ditransfer Wawan digunakan untuk modal membeli sabu dan jasa kurir para kaki tangannya. Dari mulut Wawan keluar nama Mahmudi alias Jun. Dari tersangka W kami juga melakukan pengembangan sehingga mendapatkan satu orang lagi tersangka atas inisial M alias J itu menemukan kembali 7 kg sabu. Apa isinya? Apa isinya? Itu apa isinya itu? Ini apa isinya? Apa isinya? Hah? Sabu. Yang keras. Keras. Yang keras. Kita buka ya. Sabu, saya satu buka ya. Mahmudi alias Jun, pria ini tak berkutik ketika polisi meringkusnya. Lagi bungkus lagi. Iya. Satu bungkus lagi. Satu on. Hah? Biar aja. Nih ya. Urusan. Hei, ini kan? Ya sama kita bukanya. Ya. Dari dalam kantong kresek ini, polisi menemukan barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Setelah dihitung, paketan sabu ini beratnya mencapai 4 kg. Jejak. Makanya kita hitung. Kau jangan ngeyel. Yang jelas kamu tahu yang dibawa. Setiap jengkal rumah kontrakan Mahmudi alias Jun digeledah. Ditarik Pak. Hah? Tarik. Tarik apanya? Ya itu geser. Oh, yang bawah Ini yang digeser. Ini Bang. Dari dalam laci lemari, polisi akhirnya menemukan ratusan butir pil ekstasi, paketan sabu yang beratnya mencapai 1 kg, mesin pres, serta timbangan. Hah? Gak ada loteng ini. Wah, jelas nih sudah nih motor-motor nih. Tersangka yang kedua. Tempat tinggal orang tua Mahmudi alias Jun di Gunung Kluas, Samarinda juga jadi sasaran. Itu Bu dari polisi Bu.
Yang beda rumahnya dulu ibu. Iya. Bisa makan bu ya? Mau nggak rajin tak motor. Mana barang? Nah, sekarang Nggak ada barang pak. nah, sebelum Enggak, saya ada nggak? Di mobil aja. Di mobil berapa banyak? Dua apa? 2000. 2.000. Oke. Sini dalam Nggak ada. Dalam rumah dulu. Nggak Nah, ada. terus ATM kamu digaji mana? Coba ambil. Coba ATM kamu buat gaji. Mana ATM-nya? ATM buku tabungan, ATM buku tabungan. Ambil. Ambil. Kamu digaji. Buat ngembang kita. ini. Nah, Apa yang nggak ada tabungan apa? oke. Hah? Tabungan. Iya, Ya, iya. sini. Sini. Coba di bawah semua. Oh, udah. Nanti. Udah. Nah, balik situ ya. Kamu dulu situ. Luar di kayak di Tasik dulu. Saya kira ngantarkan belanja, dia mau belanja Iya. orang jualan itu. Tadi kan naik lagi. Nggak tahu saya tuh, saya tuh surat itu udah. PT, lihat dulu PT. Tengah sih, tengah. Di tengah. Ini Pak katanya di tengah ada motor. Dari dalam mobil, polisi menemukan bungkusan plastik berisi sabu yang beratnya mencapai 2 kg. Kamu masuk di situ. Kamu masuk. Masuk. Nanti. Enggak. Ya. Kamu duduk situ. Ambilin. Ya kamu duduk aja situ, duduk. Sudah ya? Balik. Sudah. RT. Di bawah kursi ya. Enggak di yang Ini berapa ini? berapa itu? Yang di Penangkapan sindikat narkoba jaringan internasional ini merupakan pengembangan dari kasus tertangkapnya Dimas Apriliano Teja Eka Satria pada 13 Maret 2020 lalu. Saat itu Dimas kedapatan membawa 208 kg sabu dan 53.000 butir pil ekstasi. Dengan adanya keterbukaan dan kooperatif dari tersangka yang sudah diamankan ini, sehingga membuka tabir di balik itu. Di akhir Juli itu mendapat informasi dan termasuk analisa data terhadap akan adanya narkotika yang masuk lagi. Dua pria ini tak berkutik ketika tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menyergapnya. Namanya Rizky Ramadhani dan Andika Prasetyanto. HP-mu mana HP-mu ini? Di mana? Saat itu mereka hendak mengambil paket sabu dari dalam mobil yang sudah terparkir di halaman Hotel Siena Inn, Kota Banjarmasin. Dari dalam mobil ini, polisi menemukan barang bukti 300 kg sabu yang disimpan dalam karung. Mana timbangan lain? Timbangan badan lain? Rupanya, mobil ini dibawa oleh Sutyanto dan Anggi Yufi Ariesta yang sudah lebih dulu diringkus di wilayah Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dua tersangka utama yang diamankan di daerah Tanjung Selor ini sudah dalam pengawasan kami, kekuasaan kami. Sehingga berkomunikasi dengan dua orang yang akan mengambil di salah satu hotel di wilayah Banjarmasin. Nah, pada saat dua orang tersangka ini memasuki mobil, disitulah kami melakukan penangkapan, penindakan upaya paksa terhadap orang yang bersangkutan.
4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan 300 kg sabu ke wilayah Kalimantan Selatan. Dan mereka merupakan jaringan besar. Dalam jaringan ini, ada pria yang biasa dipanggil Abang. Abang mengendalikan kaki tangannya yang tak lain adalah Sutianto dan Anggi Yufi Ariesta. Selain Abang ada nama Silvi. Wanita ini menjadikan Rizky Ramadhani dan Andika Prasetyanto sebagai kurir. Jaringan ini dikendalikan oleh bandar besar di negeri jiran Malaysia. Inilah Sutianto dan Anggi Yufi Ariesta, tersangka yang ditangkap di Tanjung Selor. Sedangkan 2 orang ini, Rizky Ramadhani dan Andika Prasetyanto, yang ditangkap di area parkir Hotel Sienna Inn. Dan inilah pengakuan Sutianto serta Andika Prasetyanto soal upah yang mereka dapat setiap kali mengantar paket sabu. Awal mula belum tahu, Pak. Belum tahu kalau ngantar barang, cuma ditawarin pekerjaan. Ditawarinnya kayak gimana? Mau pekerjaan enggak, katanya gitu. Uangnya besar. Terus biaya ditanggung semua sama dia. Uangnya dijanjikan 50 sampai 80, Pak. Rizky Ramadhani ke rumah, diskusikan itu, Pak. Bilang ada kerjaan di Banjarmasin, kerja bangunan, dia bilang begitu, Pak. Makanya waktu itu kita berangkat ke sini, Pak. Pada hari hanya itu hari Kamis baru dikasih tahu bahwa akan membawa sabu sebanyak 5 kilo, begitu, Pak. Upahnya? Upahnya 100 jutaan, Pak, bagi 2. Sementara Anggi mengaku sadar kalau apa yang ia perbuat melanggar hukum. Pas berangkat di sini, terus di sana baru dikasih tahu itu. Kasih taunya gimana? Dikasih tahu kalau suruh ngambil barang katanya. Abang tahu itu barangnya sabu? Tahu. Sejak kapan tahu barangnya itu sabu? Pas sudah di Kaltara sana, Bang. Rizky Ramadhani tersangka 1 ini menuturkan kenapa ia bersedia mengantar sabu. Tawaran pekerjaan itu gimana ceritanya? Di telepon ditawarkan kerjaan di Banjarmasin. Siapa yang nelpon? Bu Silvi. Dijanjikan pekerjaan disuruh berangkat ke Banjarmasin. Disuruh nginap 2 hari di Hotel Sienna Inn. Pas tiba kerjaannya baru dikasih tahu kerjaannya. Dijanjikan berapa sama Bu Silvi? Dijanjikan 100 bagi 2. 100 apa itu? 100 juta bagi 2. Bagi 2 antara? Saya sama Andika. Pekerjaannya seperti apa? Awalnya belum tahu, pas tiba kerjaannya baru dikasih tahu bahwa membawa sabu sebesar 5 kilo. Membawa ke Pelabuhan Tirik Sakti. Jaringan ini tertangkap tentu tak lepas dari peran Dimas Apriliano Teja Eka Satria. Dari tersangka pemilik 208 kg sabu inilah informasi bermula. Inilah sosok Dimas Apriliano Teja Eka Satria, pelaku pembawa 208 kg sabu dan 53.000 butir pil ekstasi. Malam itu tim Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menghentikan mobil Pajero Sport di Jalan Simpang 4 Desa Jaro Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Mobil ini diduga kuat membawa narkotika dalam jumlah besar.
Penggeledahan pun dilakukan. Habis di meja ambil kan Pak. Ternyata benar. Dari dalam tas ditemukan bungkusan plastik berisi sabu. Ini kita duga ini adalah narkotika jenis sabu. Ya. Jadi yang dibawa oleh tersangka Dimas ini adalah narkotika jenis sabu. Jadi Pak Polresta menyaksikan Pak ya? Iya. Jadi berarti dimungkinkan semua tas yang ada di dalam ini adalah merupakan barang yang sama. Penghitungan pun dilakukan di halaman Mapolsek Jarung. Untuk plastik bening jumlahnya sebanyak 68 bungkus, sedangkan plastik teh Cina sebanyak 140 bungkus. Selain itu ada juga 5 bungkus plastik berisi pil ekstasi. Jika ditotal, jumlah barang bukti yang disita dari tangan Dimas sebanyak 208 kg sabu dan 53.000 butir lebih pil ekstasi. Kini, Dimas telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan beberapa kali telah menggagalkan penyelundupan narkoba. Terhitung sejak Maret hingga Agustus 2020, total barang bukti sabu yang disita beratnya mencapai 500 kg lebih. Dan bisa dipastikan mereka akan terancam hukuman berat. Khusus untuk Kalimantan itu sebenarnya ada 2 jalur besar tempat masuk barang ya. Yang pertama bisa saya katakan dari Kalimantan Barat. Itu dari jalur Entikong. Di situ kapasitas memang tidak terlalu besar biasanya. Mungkin kisaran kilogram sampai mungkin puluh kilogram, tapi tidak sampai melebihi 20 atau 30 lah kalau yang saya monitor selama ini dari masuk dari Kalimantan Barat. Nah, kalau yang satu pintu lagi itu dari Kalimantan Utara, dari Tanjung Selor dan bagian-bagian daerah di situ. Itu masuk melalui jalur perairan memang. Nah, di situ yang terkadang bisa masuk dalam jumlah yang besar. Satu pintu masuk lagi jalur air itu biasanya itu barang-barang yang masuk dari Jakarta atau dari Surabaya, dalam hal ini Jawa Timur, melalui kapal. Itu jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Yang seperti yang sudah pernah kita tangkap waktu itu ada 5 kilo itu dari Jakarta dia bawa jalan darat ke Surabaya, dari Surabaya dia pakai kapal oleh 2 orang yang bawa kurir waktu itu membawa 5 kilo. Itu isinya apa isinya? Itu apa isinya itu? Ini apa isinya? Apa isinya? Hah? Sabu. Yang keras. Keras. Yang keras. Kita buka ya. Sabu. Saya buka ya. Terang ya. Sudah habis. Hah?